Selamat sore, selamat bertemu di perkuliahan saya. Manajemen operasional lanjutan yang sebelumnya mungkin dengan dosen lain, mungkin dengan Bu Lili ya. Dengan saya Ya, dan di mata kuliah operational management in advance dalam bahasa Inggris seperti itu. Cuman tadi teman-teman sudah menyimak kontrak kuliah dengan saya di YouTube. Sudah ya? Pak. Sudah, Pak. Pertanyaan sudah seputar Pak. teman-teman sudah dapat kuota gratis semuanya? Belum Sudah, Pak. Belum itu karena kemarin ngisi formulir registrasi atau tidak? Ngisi, udah ngisi Pak. Udah ngisi, cuman tinggal nunggu aja gitu ya? Ya. Iya Pak. Iya. Oke, kalau gitu nanti sekarang saya ajukan lagi, nanyakan nanti ke BAK ditunggu informasinya. Cuman untuk menghindari informasi yang tidak tersampaikan, teman-teman di harapan semuanya masuk ke channel Telegram. Saya mungkin sudah ya. Oke, semuanya bisa tolong di mute dulu mikrofonnya, dimatikan dulu ya. Kita akan perkenalan untuk pertemuan kali ini. Seputar bagaimana perkuliahan operational manajemen lanjutan itu seperti apa. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu. Saya Robi Auludin. Ini akun Instagram saya, boleh di follow. Saya alumni dari UPI Bandung. Dan kemudian saya melanjutkan ke Magister of Management di konsentrasi Strategic Management and Business Planning di IPB Business School. Lalu sekarang sedang mempersiapkan untuk studi lanjut di PhD, dokter di Durham University United Kingdom di Inggris. Lalu kemudian pengalaman saya di STTK di Yogyakarta, ini adalah kampus penerbangan, College Aerospace Technology, yang ini kemudian menjadi rekanan dari Akademi Angkatan Udara AAU, TNI AU. Saya di Yogyakarta juga sama, mengampu mata kuliah Operational Management dan Research Operations, yang mana itu adalah mata kuliah yang lumayan susah kalau di sana, karena harus praktek secara rinci dan tepat bagaimana penerapan operations management di bandara dan pengelola aerospace, pesawat terbang dan maintenance-nya. Lalu kemudian saya pernah menjadi asisten profesor di kampus saya sebelumnya. Lalu pengalaman organisasi selama kuliah S1 ya. Selama S2 saya sering mengikuti conference di Thailand, Malaysia, atau bahkan ke USA pada tahun 2014 dalam event World Zakat Forum. Lalu kemudian, maka dari itu jika teman-teman ingin bertanya seputar beasiswa atau persiapan beasiswa, mumpung sekarang masih semester 5, boleh nanti ngobrol-ngobrol bareng saya di channel Telegram atau di chat di Telegram. Kenapa Telegram? Karena Telegram lebih ringan, jauh lebih ringan dibandingkan dengan WhatsApp. Karena Telegram itu simpennya di cloud gitu, jadi ringan ke smartphone yang nggak nguras memori ya. Lalu kemudian pengalaman selama S1 saya aktivis, lumayan jadi aktivis juga. Waktu S1 saya pernah menjadi direktur UKM penelitian di UPI Bandung selama 2 periode. Lalu kemudian saya pernah menjadi Menteri Pendidikan di BEM Universitas. Lalu kemudian ketua alumni dari keluarga besar santri mahasiswa Darut Tauhid Bandung. Jadi saya selama kuliah itu pesantren di pesantrennya milik Kiai Haji Abdullah bin Mesir selama 2 periode. Baik, jika ada pertanyaan silahkan untuk tulis langsung di chat box di aplikasi Zoom ini. Baik, kemudian Oke, kontrak perkuliahan tadi sudah dibahas di video channel YouTube. Saya sedang menguji cobakan apakah kedepannya kita akan live streaming aja di YouTube dengan ada PowerPoint, kita bisa bertatap muka juga dan juga nanti ada animasi video, ataukah di Zoom.
Salah satu kelemahan Zoom adalah koneksi dan tidak bisa langsung disimpan, harus di-convert dulu baru di-upload ke YouTube. Sementara YouTube bisa langsung otomatis disimpan, dan kalau Zoom saya pakai yang basic karena di kampus nggak ada anggarannya. Jadi kalau basic ini perkuliahan live itu dibatasi maksimal 40 menit. Kalau live di YouTube tidak. Oke, tadi sudah dibahas sedikit di prolog. Video tadi teman-teman lebih suka video di YouTube seperti itu ataukah live di apa nih, Zoom? Coba di kolom komentar ketikkan pendapat teman-teman nih. Kalau kayak di YouTube tadi saya bisa nambahin animasi ABCD. Kalau di Zoom mungkin agak terbatas, dan terbatasnya waktu sih sebenarnya kalau di Zoom ya. Maksimal 40 menit. Tidak berkaos oblong, kemudian busana yang pantas, tidak skip atau meninggalkan course. Lalu kemudian teman-teman juga wajib mengisi daftar hadir. Daftar hadir dibagi menjadi dua. Yang pertama daftar hadir di ikhlas dan daftar hadir di konten video. Jadi selanjutnya mahasiswa tidak terlambat masuk ke kelas, seperti halnya yang sudah dikomunikasikan dengan ketua kelas dan teman-teman semua, dan mahasiswa tidak diperkenankan untuk berbincang di dalam kelas, kecuali hal yang penting atau ada yang ingin ditanyakan dan penting banget pertanyaannya. Silakan bagi rekan-rekan untuk bertanya, jangan sungkan untuk bertanya, tidak akan masalah. Saya orangnya nggak kesinggungan gitu, kalau ingin bertanya ya sampaikan aja, kalau ada yang keberatan disampaikan aja, fair-fair aja gitu. Lalu kemudian mahasiswa yang izin selama proses dan tidak kembali, artinya jika di awal ada, di akhir pas nanti di akhir session biasanya saya tanya si A kemana nih, kalau nggak jawab berarti mungkin dia nggak ada gitu, itu dianggap absen atau tidak hadir. Absen itu tidak hadir ya, kebalikannya ada present, present, kehadiran gitu. Jadi kalau daftar hadir mana, presensinya mana, bukan absensinya ya. Nah, kemudian mahasiswa yang dapat mengikuti ujian adalah mahasiswa yang aktif mengikuti kuliah minimal 80%. Di video YouTube tadi sudah dibahas, lebih baik lagi kalau teman-teman full gitu. Kalau teman-teman full, pemahamannya dapat, lalu kemudian isinya dapat, insya Allah mengerjakan ujian harian, mingguan, atau UTS UAS itu akan lebih mudah. Komposisi nilai UTS UAS 30-30-40 biasanya kalian ya. Pengalaman kemarin untuk UTS dan UAS pada jeblok karena kemarin mungkin baru first season, artinya sesi permulaan di semester kemarin, dan saya sudah dari semester kemarin menggunakan bantuan YouTube dan video. Artinya saya tidak melepaskan mahasiswa hanya diberikan PowerPoint dan PDF-nya aja, tapi karena kasihan dan punya tanggung jawab namanya dosen ya, itu harus dijelaskan juga. Maka dari itu saya buat video di YouTube atau Zoom, nanti kita lihat mana yang lebih efektif dari segi ilustrasi atau kemudahan diaksesnya gitu. Tugas nanti mungkin ada tugas makalah, kita lihat kondisinya. Saya lebih prefer untuk penugasan itu untuk tugas individual, karena makalah agak susah mungkin kerja kelompoknya, tapi nanti kita akan bahas di next week. Lalu model kelas yang kita gunakan, yang pertama, teman-teman harus bisa memahami bahwa materi untuk perkuliahan kita, saya bagi menjadi materinya dua model materi ya. Sorry, ini kelihatan nggak? Oke. Materi yang pertama adalah materi yang itu saya istilahkan statis, teman-teman. Materi statis itu apa, Pak? Materi statis yang itu hanya teman-teman baca, yaitu berbentuk PowerPoint, lalu kemudian PDF, atau link atau link pengertian, misalkan penjadwalan adalah apa, contoh soalnya apa, itu namanya. Nah, materi statis itu ada linknya di e-class. Karena e-classnya sekarang lagi di setup, kita nge-zoom dulu untuk perkenalan gitu. Nah, kelemahannya di materi statis bisa jadi teman-teman tidak paham, bener nggak? Masa saya kasih cuman PDF dan PowerPoint-nya aja, kan harus dijelaskan. Nah, mungkin teman-teman tidak ingin seperti itu, maka dari itu saya tambahkan materi berbasis video seperti sekarang. Gitu. Materi video seperti sekarang, pilihannya ada live conference, yang pertama di YouTube Live,
Kelebihan YouTube Live, saya bisa menyiapkan konten materinya, lalu bisa menambahkan ilustrasi yang lebih baik dan kualitas audio pun lebih baik, ya. Terus kemudian di YouTube Live tidak ada limited time, tidak ada limitasi waktu. Itu beda dengan Zoom. Di sisi lain, Zoom bisa langsung teman-teman bertanya. Kalau di YouTube Live cuma di chat di bawah ya, live chat. Kalau Zoom, keterbatasannya ada pada waktu yang terbatas is only 40 minutes, dan teman-teman kalau mau lihat rekamannya, kalau Zoom, kalau nggak saya rekam, nggak kerekam otomatis, dan saya harus ngupload ulang di YouTube gitu. Jadi dari segi efektivitas sebenarnya lebih enak di YouTube Live, cuman tinggal nanti saya otak-atik aja pakai software ketiga. Jadi nanti akan seperti ini, cuman di YouTube Live. Mungkin itu opsinya, selain dari opsi dari pilihan Zoom, lalu kemudian ada Webex. Webex ini dari Cisco ya. Webex tidak saya anjurkan untuk di Unico karena ini nyedot datanya gede banget. Maybe 3 kali lipat dari Zoom ya. Jadi misalkan kalau Zoom sehari sekali conference sejam itu nyedot data 500, di Webex bisa sampai 1,5 giga. Ini nggak kita pakai di sini. Dan Zoom kan nanti kalau misalkan di YouTube Live, teman-teman bisa nonton itu secara berulang, lalu kemudian bisa di setup juga mau pakai resolusi yang berapa nih, mau yang 144 atau 360 yang paling kecil yaitu ya, terus 780 yes, atau berapapun resolusinya, sehingga itu akan berdampak ke teman-teman bisa nge-save-nya juga, dan konsumsi kuota juga akan bisa di teman-teman rekayasa sehingga bisa efisien gitu. Nanti kita akan pertimbangkan ini, tinggal teman-teman kira-kira enaknya yang mana nih. Kalau di kelas yang lain manajemen operasional, saya sudah coba minggu ini keduanya, baik live di YouTube ataupun di Zoom seperti ini. Tinggal kelas D ini karena kan kalian teman-teman adalah kelas paling akhir di setiap week minggunya, Jumat sore gitu, mau malam Sabtuan gitu ya. Lalu kemudian teman-teman diminta hadir sesuai jam kuliah dan dihitung kehadirannya. Nanti akan diagregatkan di akhir siapa aja yang memenuhi syarat atau tidak untuk mengikuti final exam, ujian. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan ditanyakan aja. Oke, ini adalah bukunya. Bukunya mungkin teman-teman sudah paham kemarin sama Bu Lili. Kita bahas lagi. Ini ada buku dari referensi dalam bahasa Inggris. Ada Adam ya. Adam bukan EEI, dan Ronald G.A. Ada Penworth, ada Bufa, ada Cis. Teman-teman karena sekarang mungkin banyak di rumah, silahkan searching aja di Google Book, daripada mabar terus gak ngasilin, lebih baik baca-baca buku. Siapa tahu next di masa depan kalian ada yang jadi direktur operasional Unilever dan lain-lain ya. Dan itu gajinya luar biasa gitu. Jadi manfaatkan sebaik mungkin kesempatan learn from home ini. Lalu kemudian referensi Indonesia ada dari Bufa, ada dari Heiser, J. Render, Harming, and Nur Majmunian. Nah, teman-teman diharapkan untuk membaca buku ini minimal 1, agar teman-teman tidak salah paham seputar operations management, karena bisa jadi teman-teman nggak suka ke operations management karena teman-teman hanya menilai operations management hanya ngitung doang gitu. Padahal di balik itu semua operations management memiliki peran yang sangat penting dalam keberlanjutan bisnis. Oke. Kita baru mengulas awal aja seputar operational management. Di kampus lain, nama operations management ini bisa manajemen operasi, bisa manajemen produksi, dan bisa manajemen operasi dan produksi. Kalau di IPB namanya MPO, manajemen produksi dan operasi. Kalau di UPI namanya manajemen operasi dan manajemen produksi. Itu berbeda mata kuliahnya. Untuk menciptakan barang dan jasa, teman-teman yang selama ini teman-teman pelajari di kuliah sampai semester sekarang, itu sebenarnya inti dari core in management, inti yang paling utama, core of the core, itu sebenarnya ada 3. Ya, ada 3 ini teori yang tahun 90-an, fungsi marketing, fungsi keuangan, dan fungsi produksi dan operasi, yang sebenarnya sekarang sudah ada tambahan lagi, ada strategic management, ada development management, dan lain-lain. Cuman yang jelas minimalnya jika teman-teman baru mau buat PT atau baru mau buat bisnis nih,
minimalnya harus buat 3 divisi yang bekerja secara berbeda, yaitu adalah bagian pemasaran, bagian keuangan, dan bagian produksi, gitu ya. Oke, kita bahas di marketing functions. Marketing functions, teman-teman sudah pelajari ini di marketing management. Itu tugasnya berkaitan tentang gimana kita membangun sales yang baik, membangun relationship yang baik dengan konsumen, membangun relationship management yang baik, sehingga satisfaction atau kepuasan konsumen itu melebihi ekspektasi dari uang yang mereka bayarkan, gitu kan. Ada strategi STP, segmenting, targeting, positioning, lalu kemudian ada 4PS, 7PS, 4P, product price, promotions and place, dan lain-lain. Itu tools-tools yang dari marketing, gimana caranya menentukan pricing, dan lain-lain, gimana caranya membuat produk yang agar diterima konsumen. Lalu kemudian ada juga divisi yang kedua, yaitu bagian financial functions yang mengelola berbagai urusan keuangan dalam perusahaan maupun perusahaan dengan pihak luar. Jadi marketing butuh uang, operasional juga butuh uang, yang ngutur keuangan adalah bagian keuangan. Nah, kalau fungsi pemasaran sedikit erat kaitannya dengan psikologi, ilmu psikologi, gimana caranya kita melihat psikologi manusia, psikologi orang gitu ya, sehingga kita bisa tepat memberikan konten iklan. Lalu kemudian kalau keuangan itu erat kaitannya dengan accounting, akuntansi. Lalu kemudian operasional itu erat kaitannya dengan teknik industri gitu. Jadi Pak, kok operasional banyak ngitung? Enggak banyak sih ngitungnya, cuman karena kita memang bagian yang paling penting dalam bisnis, erat kaitannya dengan orang atau ilmu teknik industri. Jadi bisa jadi orang manajemen operasional yang nanti akan menjadi manajernya, dan orang teknik yang nanti mendesainnya. Kita berikan contoh pada kasus yang pertama. Ini untuk penyegaran aja sebelum nanti kita akan bahas minggu depan. Minggu depan kita ngebahas apa sih? Misalkan kita yang pertama nih, kemarin lagi viral di Bandung, sampai ke nasional, cepat banget viralnya itu Odading Mang Oleh gitu kan. Yang memviralkannya adalah Ade Londok. Gimana, ada yang tahu Ade Londok pantunnya? Ikan hiu makan tomat, ikan paus makan tomat gitu ya. Odading Mang Oleh, rasanya banget ya, misalkan gitu. Meskipun Ade Londok itu tidak kuliah sampai S1, S2, tapi dia tahu potensi dirinya bahwa ada keunikan dalam dirinya, sehingga dia bisa mengemas satu konten iklan menjadi menarik dan viral. Nah, itu contoh dari bagian marketing individu, bukan marketing korporat. Kalau marketing korporat, misalkan tugasnya kemarin yang teman-teman kalau gandrung di YouTube sering lihat channel-channel Sultan, misalkan Sultan Andre Taulani di Andre Taulani TV, itu sering ada yang endorse kopi Gilus Mik, misalkan kita sebut merek karena kita nggak di endorse, tapi kita bedah secara keilmuan ya. Misalkan kopi Gilus Mik itu strateginya nggak agresif iklannya di TV, tapi dia strateginya endorse di channel-channel YouTube yang gede gitu, gede di Corbusier dan lain-lain, banyak pakai strategi endorse karena sekarang orang lagi shifting dari TV ke YouTube gitu. Maka dari itu saya juga buat konten di YouTube yang berbasiskan edukasi, bukan ngeprank yang kadang-kadang tidak berfaedah sama sekali gitu. Lalu kemudian itu fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran dan fungsi keuangan kadang suka berbeda pendapat karena orang keuangan pengennya uang perusahaan itu nggak boros dipakai untuk ngiklan. Sementara orang iklan atau orang marketing pengennya di endorse kemana-mana, paid promote kemana-mana, ngiklanin di YouTube, ngiklanin di video, ngiklanin di TV, yang kadang tidak efektif. Maka dari itu harusnya rapat gitu. Nah, kadang misalkan orang keuangan pengennya untuk mengeluarkan budget iklan itu untuk kopi Gilus Mik misalkan 1 miliar. Tapi orang marketing nggak mau 1 miliar karena mereka punya target sales dan ABCD, sehingga mereka pengennya 10 miliar nih untuk kopi Gilus Mik supaya bisa cepat dikenal orang. Nah, kayak gitu-gituan nih
mereka sedang menjalankan fungsi dari 3 fungsi utama dari manajemen. Nanti kalau teman-teman misalkan sudah bekerja, kondisi-kondisi seperti itu akan menjadi makanan atau konsumsi tiap hari ya. Orang keuangannya pengennya apa, orang marketing pengennya gimana, anggarannya nanti tinggal dirapatkan aja. Nah, seperti itu. Di sisi lain, orang produksi dan operasi memiliki peran yang sangat vital dalam berbisnis. Bisa jadi iklannya bagus banget, tapi ternyata produknya jelek. Ada smartphone yang mengiklankan kameranya 100 megapiksel lebih, tapi pada kondisi lain ternyata tidak lebih bagus dibandingkan dengan kamera yang beresolusi 13 megapiksel, maka ternyata orang-orang itu mengatakan, oh gue dibohongin nih sama orang marketingnya gitu. Wah itu mah cuman marketing aja, cuman gimmick aja. Nah, marketing yang bagus dikemasnya, lalu kemudian agresif dalam mengiklankan, kalau tidak diimbangi dengan kualitas produk, kualitas operasional efektif, efisien, kualitasnya bagus, itu akan menjadi omong kosong gitu. Maka dari itu, yang kita pelajari ke depan adalah ini di operations management. Spark-nya sudah kemarin pelajari di operational management dasar. Nah, jadi operasional itu punya peran yang sangat penting. Kemarin teman-teman sudah pelajari gimana kita penjadwalan, mendesain produk, kemudian mengelola resource, antrian, dan lain-lain. Nah, kita akan perdalam dan expand itu di mata kuliah manajemen operasional lanjutan, sehingga ke depan kita bisa tahu kenapa sih produk-produk Tesla mobil itu valuasinya, meskipun di anak kemarin sore Tesla itu ya, tapi sekali ngejual mobil itu 2 miliar, 5 miliar gitu. Sekarang harganya Tesla itu lebih mahal dibandingkan dengan Toyota dan merek lain. Atau teman-teman yang anak kosan harus berterima kasih kepada Indomie yang tanpa iklan jor-joran, Indomie dimanapun digandrungi oleh seluruh mahasiswa di muka bumi, termasuk orang-orang Eropa dan Afrika, karena sampai saat ini belum ada yang bisa mengalahkan kenikmatan rasanya Indomie. Even itu adalah kompetitor lokalnya ya, itu adalah mie sedap, seagresif apapun mie sedap, ternyata sampai saat ini salesnya membuktikan Indomie masih menjadi yang pertama. Nah, itu yang membuat rasa yang enak itu adalah orang teknik pangan yang itu dikoordinasi di bawah divisi yang namanya divisi operasional dan produksi gitu. Jadi sungguh betapa gede peran dari bagian operasional manajemen. Oke, seperti itu. Oke, next. Wah, nge-lag ya. Kenapa manajemen penting, itu sudah teman-teman pahami. Apa aja yang sudah teman-teman pelajari? Kemarin teman-teman sudah pelajari ini harusnya nih. Pertama, desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut seberapa besar proses transformasi dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Lalu kemudian quality management, desain proses dan capacity planning, kapasitas gudang, IBCD, dan lain-lain, strategi lokasi untuk kantor, gudang, toko online, atau UMKM teman-teman kayak gimana. Jadi jangan sampai buka bisnis cuman buka toko aja, nggak ada strategi marketing, strategi lokasinya, itu salah banget. Itu dipelajari di location strategy. Lalu kemudian ada strategi layout, lalu kemudian ada sumber daya manusia untuk pengalokasiannya kayak gimana untuk membangun bisnis yang baik. Lalu ada manajemen rantai pasok atau MRP, sudah dipelajari atau belum, atau mungkin kita akan pelajari sekarang. Ada manajemen persediaan dan penjadwalan, lalu kemudian ada maintenance. Gitu. Bidang kegiatan apa aja yang memerlukan keahlian manajemen operasional nih kalau di perusahaan manufaktur, di perusahaan besar itu ada manajer pabrik, direktur pembelian atau purchasing, mungkin ada saudaranya yang udah pernah kerja di sini, misalkan di Tangerang, Bekasi, itu pasti ada yang masuk di salah satu divisi ini. Kemudian ada manajer mutu, quality management, ada konsultan perbaikan proses, ada manajer perencanaan rantai pasok. Nah, ini kita masuk ke sejarah lahir konsep manajemen yang harusnya teman-teman sudah dipelajari sama Bu Lili kemarin ya. Oke, sampai sini mata kuliah perkenalan kita. Ada kesempatan sore ini. Silakan jika ada pertanyaan, karena kita masih perkenalan. Ya, boleh dinyalakan mikrofonnya. Silakan. Pas saya ada yang nggak ngerti nih, so, ditanyakan aja. Oke.
PDF saya kelihatan nih. Saya share RPS. Kelihatan? Kebaca nggak? Kebaca, Pak. Oke, sekarang kita ada di pertemuan pertama kontrak perkuliahan silabus RPS. Minggu depan kita akan bicara tentang perencanaan kebutuhan material, MRP. Coba disanggah jika ada yang sudah dibahas sama Bu Lili. Nah, ini mulai ngitung nih, Bos. Minggu depan ada fixed order quantity, order quantity, load for load ya. Kita udah mulai ngitung, bayangin minggu depan. Lalu kemudian ada menganalisis penjadwalan produksi, lalu kemudian ada model transportasi. Ini udah ngitung, gimana caranya kita ngitung, gimana caranya Cina bisa membangun smart city. Nah, kita akan bahas juga itu. Ada manajemen kualitas, just in time, UTS, lalu ada TQM lagi, lalu kemudian ada supply chain management, ada port management, ada mampu menyusun jaringan kerja dalam manajemen proyek, berbagai jenis antrian, model antrian. Nah, kayak gini nih, nanti teman-teman bisa download ini di di iKelas. Cuman iKelasnya masih under development, jadi nanti saya upload berkala di iKelas. Oke, so seperti itu. Silahkan jika ada pertanyaan nanti saya jawab. Masih ada waktu, silahkan. Oke, tidak 29 yang masuk. Oke, saya baca kok nggak ada suaranya. Udah ada suaranya ya. Wildan, Widya, live YouTube, di Zoom aja YouTube. Oke, rata-rata YouTube ya. Zoom, YouTube atau Zoom nih ke depan? One new message, YouTube Pak, dari gimana? Oke, gini. Oke, kita kenalan deh kalau gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, boleh-boleh aja. Teman-teman silakan dinyalakan mic-nya. Mau nanya-nanya, Pak. Gitu. Gimana kok operasional kok ngitung terus kayak gitu? Coba tanyain aja, santai aja. Oke. Silakan, nggak ada pertanyaan? Ini kelas D ya? Kemarin sama Bu Lili betul kan? Iya, Pak, sama Bu Lili. D. B atau D nih? D. D, dodol. Ya. Oke, delta. Oke, saya mau lihat E-kelas nih teman-teman, kayak gini modelnya E-kelasnya ya. Udah pada enroll belum ya? Belum. Belum? Belum, Pak. Sudah muncul belum share screen E-kelas? Udah, Pak. Udah, Pak. Sudah. Oke, intro to operations management. Jadi di tiap pertemuan nanti akan ada attendance. Nah, attendance ini adalah daftar hadir. Teman-teman klik, nanti di sini akan ada materi PowerPoint PDF. Nah, teman-teman ngisi daftar hadir sesuai dengan kelas kodenya. Teman-teman D berarti 04. Nah, ini saya mau ngisi daftar hadir ya. Kalau ada yang tidak hadir, ini teman-teman lihat di sini ada P. P artinya present, hadir kalau P ya. P hadir, L itu late, telat, E itu excuse, tidak hadir. Ripaldi ada. Oke, Ripaldi. Yang saya panggil berarti nyalakan mic-nya kalau bilang ada gitu ya. Mau saya absen nih. Ibu coba. Nanti ke depan tidak perlu kayak gini sih, teman-teman bisa ngisi sendiri. Ripaldi ada? Nggak ada? Tina ada? Udah, Pak. Ada. Nur Amelia? Ada? Nur Amelia nggak ada? Saya belum lihat. Pak, kalau Amel, Pak. Gimana? Amel suka nggak ada suaranya kalau di Zoom, Pak. Tapi ada. Oke, berarti kayak gini nggak efektif ya. Oke, kalau gitu teman-teman, silahkan buka e-kelasnya setelah Zoom ini berakhir, lalu isi daftar hadir sendiri.
kodenya. Present itu artinya hadir, late itu artinya telat, lalu excused itu artinya tidak hadir, izin. Nah, itu ada di attendance. Nah, materinya nanti akan saya upload semua di sini. Materi pertama intro, rekaman juga nanti akan saya upload di sini agar teman-teman bisa pelajari lagi secara berulang nanti di YouTube. Dan nanti di tiap pertemuan akan ada kuis, baik kuis itu mencocokkan ataupun pilihan ganda. Nah, kuis itu adalah ujian mingguan gitu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman tidak hadir. Oke, any questions? Yang lain? Tidak ada? Jelas, Pak. Sudah cukup jelas? Oke, kalau sudah cukup jelas, silahkan bergabung di channel Telegram dan coba dicek untuk attendance di e-kelasnya. Kalau ada masalah silahkan disampaikan sehingga saya bisa segera memperbaiki masalah di e-kelas ini. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Kalau ada pertanyaan silahkan di Telegram aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.